bentar nikah ntar juga cerai, enggak hanya itu, itu salah satunya. Ada ya gini yang komen aku baca dan aku ingat, nikah cuman biar nanti dipanggil-panggil TV jadi bintang tamu bintang. Tantangan terbesar ya pastinya masih ini budget ya. Itu kan bener tantangan dong, kita nggak mau nafik gitu kan. Yang namanya acara pernikahan, yang sudah menikah pun pasti tahulah besarnya budget untuk mengadakan acara pernikahan. Kita misalkan dia bilang artis kan pasti ada endorse, emang ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi kan tidak 100% endorse gitu. Biaya pernikahannya lumayan ya. Tetap ada yang kita keluarkan. Dan untuk tantangan terbesarnya sebenarnya kalau saat ini sih udah nggak terlalu berat ya. Karena kita kan dibantu sama dokter wedding untuk sebagai konsultan pernikahan. Jadi kita yang agak-agak buta nih harus apa-apa. Jadi ya tahu gitu. Oh harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Apalagi ya itu yang saya bilang kan dari kemarin Mang Irfan, aduh jangan sampai ini kita dapat vendor-vendor nakal yang oknum-oknum yang memang ya bahasa kasarnya penipu lah. Jangan sampai, makanya kan aku harus punya konsultan pernikahan. Jadi bukan hanya pajak aja yang punya konsultan, pernikahan pun harus ada konsultan gitu loh. Karena untuk mempermudah kita dan menambah wawasan kita gitu. Iya benar. Negatif. Ngumpahin, bukannya doain. Soal itu kan karena kan Irfan public figure, pasti menjadi sasaran netizen. Pertama kan kalian pacaran lama, terus baru sudah nikah. Ada komentar? Mungkin dari awal hubungan kita pun netizen bilang kan settingan gitu kan. Dari awal-awal nih, ini paling settingan, paling gimmick. Nah makanya pas sekarang kita udah lama, orang kan kaget kan, oh ternyata dia beneran nih, tapi paling nikah nih kita nih ya kan, tapi nikahnya katanya nanti paling sebentar kayak gitu, makanya banyak banget ya. Ada juga yang ngomongnya gini, bukan cuman sebentar doang, bukan bentar nikah ntar juga cerai, enggak hanya itu salah satunya. Ada ya gini yang komen aku baca dan aku ingat, nikah cuman biar nanti dipanggil-panggil TV jadi bintang tamu kan, ya nikah bintang tamu doang. Maksudnya jadi mainan ngapain ya kan? buat bintang tamu, tanpa kita bikin acara pernikahan kita udah sering jadi bintang tamu di TV. Katanya nih bikin nikahan karena udah nggak laku jadi artis, jadi biar eksis lagi, nggak ada hubungannya netizen, nggak ada. Jadi maksudnya netizen itu overthinkingnya tuh terlalu berlebihan gitu menurut aku. Atau mungkin memang karena nggak ada kerjaan nih, jadi apa aja diketik gitu. Atau mungkin memang udah punya penyakit hati, makin dia mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus, makin puas. Itu kan namanya penyakit hati, itu bahaya, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus positive thinking, harus menebarkan good vibes gitu loh, vibes yang baik. Karena nanti akan baik juga di sekitar kamu. Jangan sampai kamu menebarkan vibes yang buruk, pemikiran-pemikiran negatif. Nanti di lingkungan kamu akan seperti itu, kan kasihan juga kamu dan keluarga kamu. Itu sih saran saya ya gitu. Rasanya udah telat kalau kita ngomong lagi miliar $5 Iyalah. Pasti saya yakin Irfan sebagai sama-sama orang dewasa siap menikah, pasti punya cara lain untuk meminggirkan urusan 5 miliar itu. Iya. Irfan menunjukkan komitmen untuk ke Irma gimana? Karena Irma nggak sendiri. Irma seorang ibu mandiri, sudah punya anak. Menyingkirkan stigma urusan 5 miliar itu gimana? Ya makanya dari awal saya dekat dia, saya tahu bahwa kan mungkin kan orang di luar sana berpikir, ini mau morotin dia doang gitu kan dia lebih settle dibanding saya kan, makanya dari situ saya buat motivasi saya juga. Ternyata saya itu bukannya cuma entertain, ya kita jadiin usaha, cuma bukan di sinilah pokoknya gitu. Jadi akhirnya saya bisa sekarang alhamdulillah udah punya usaha ini, punya usaha itu, dan itu mungkin untuk meyakinkan Irma bahwa saya siap bertanggung jawab untuk Irma gitu. Nah, pertanyaan penting untuk Irfan meminang Irma kan paket lengkap. Buy one get one. Melihat Irfan mampu nggak menjadi sosok ayah buat Kalau aku lihat sih mampu ya bukan karena aku di samping dia, karena aku lihat juga cara dia sama Gibran, anak aku kan namanya Gibran. Cara dia komunikasi sama Gibran, dekat sama Gibran itu bukan yang fake.
Maksudnya bukan yang, kan kita bisa menilai lah ya, ini mana yang palsu, maksudnya palsu tuh di depan gue doang, gimana, ya enggak, karena apalagi kan kalau Gibran udah bukan anak bayi lagi, udah bukan anak kecil lagi, dia udah menuju dewasa. Anakku tuh 14 tahun, bentar lagi udah mau 15 tahun. Jadi dia juga udah bisa memilah memilih dan juga punya feeling, udah punya feeling. Nah aku lihat sama Irfan ya dianggap kayak temen juga. Om, gym yuk om. Kadang nanya om, badan begini gimana ya om? Om kalau makanan yang clean food seperti apa? Jadi ya kayak temen juga ke Irfan, nggak ada batasan komunikasi yang kaku, kayak misalkan bapak ke anak, enggak, Karena santai kalau aja. saya mendidik Kedi itu bukannya nyuruh ya, kamu harus begini. Jadi saya memberikan contoh ke dia. Dan sedangkan nanti kalau untuk misalkan Gibran sholat, ya itu biar mamahnya gitu. Jangan sampai saya nanti, oh kok Om Irfan baru masuk di ya dunianya keluarga gua, kok lu ngatur-ngatur gua, takutnya saya begitu. Makanya saya nggak pernah nyuruh dia. Saya melakukan contoh yang baik, nanti dia akan ngikutin kayak gitu aja untuk. Balik ke urusan rencana pernikahan, siapa aja kalian sudah sampai sejauh mana? Karena kan udah ikut banget. Alhamdulillah sih udah 70% ya sayang, udah 70%. Tinggal, ya tambah-tambahan yang dikit-dikit lagi, kayak gedung kan udah alhamdulillah udah di Gedung sini sudah kayaknya ada, udah fix ya gitu. Tadi dekorasi juga sudah ada, terus Ya tinggal kayak kita undangan-undangan, siapa yang mau diundang, siapa yang memang ya kan, karena kan di sini terbatas juga ya. nggak catering bisa. yang belum, karena kan catering kan kita mesti test food segala macam kan. Ya. Itulah kurang lebih 70% lah. Terakhir Mak, ada permintaan Irma nggak? Maksudnya doa-doa baik lah dari orang-orang sekitar. Karena kan lebih baik kita mendengar doa baik kan ketimbang masukan orang kita sampaikan. Ya aku sih hanya minta doanya buat teman-teman, saudara-saudara, buat netizen juga yang walaupun belum kenal secara langsung, hanya kenal melalui media, doakan yang terbaik dari kami berdua karena kita berdua mempunyai niat yang baik. Jadi niat kita yang baik, bismillah hasilnya pun akan baik gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.